Kami dari belum, kelompok. Belum. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggaran komprehensif lanjutan ingin mempresentasikan hasil kerjasama kita dalam menyusun makalah dan PPT ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaputan Nuragung. Nama saya Fadli Novel Wicaksono. Nama saya Sultan Afif. Nama saya Glitz Nazardi. Next. Yang pengertian anggaran dijelaskan oleh Glitz. Slide-nya, Gung. Udah di next, Glitz. Di sini belum. Di sini belum, di gua belum. Udah. Nah, udah. Ya, yang pertama ada pengertian anggaran. Anggaran adalah alat yang efektif bagi suatu perusahaan guna memperjelas tujuan ke depan. Manfaat dibuatnya suatu anggaran antara lain agar bisa mendefinisikan tujuan perusahaan tersebut, agar dapat dievaluasi nantinya, dan untuk menghindari kegiatan yang tidak optimal. Perusahaan dapat melakukan suatu penyusunan penganggaran dengan dua cara, yaitu dengan cara sebagian demi sebagian atau parsial, dan secara keseluruhan atau komprehensif. Anggaran parsial yaitu anggaran yang lingkupnya terbatas, contohnya untuk bidang keuangan atau bidang produksi saja. Sedangkan anggaran komprehensif penggunaannya lebih luas dalam setiap kegiatan perusahaan dan dapat mempersiapkan rencana-rencana awal secara menyeluruh. Dikarenakan konsepnya yang menyeluruh, kesalahan dalam kegiatan menyusun anggaran komprehensif dapat mengakibatkan kesalahan dalam kegiatan kebijaksanaan dan saat evaluasi nantinya. Untuk itu, pemahaman akan anggaran komprehensif sangat dibutuhkan. Kesalahan pemahaman akan menyebabkan kesalahan dalam penyusunan suatu anggaran. Next. Udah terlihat belum? Belum. Selanjutnya ada anggaran biaya administrasi. Menurut Menandar, tahun 2003 halaman 187, pengertian anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi, serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu atau kapan biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Next. Udah terlihat? Belum ya? Belum. Adapun yang termasuk dalam beban biaya administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji pegawai bagian administrasi, biaya tulis-menulis, penyusutan atau depresi bangunan kantor, penyusutan atau depresi inventaris kantor, biaya telepon, biaya listrik, dan gaji pimpinan perusahaan dan staf, dan lain-lain. Dalam praktiknya, biaya tersebut sifatnya fleksibel, menyesuaikan dengan kegiatan perusahaan, atau biaya variabel. Bagian dalam perusahaan yang biasanya dipergunakan dalam kantor, administrasi, dan umum antara lain, yang pertama adalah bagian sekretariat, kedua bagian keuangan, ketiga bagian perlengkapan, keempat bagian personalia, dan terakhir bagian perhubungan. Next. Bentar, dibenerin dulu biar bisa di next. Bentar. Selanjutnya, kegunaan sebentar, kelihatan nggak guys? Kelihatan. Selanjutnya, kegunaan anggaran biaya administrasi. Menurut Nafrin tahun 2004, ada beberapa manfaat melakukan budgeting dalam sebuah perusahaan, yaitu antara lain membantu perusahaan dalam memberikan batasan atas jumlah dana yang akan dicari dan dikeluarkan. Untuk landasan yudiris dan formal, dalam menentukan suatu sumber dan investasi dana. Selanjutnya, membantu manajemen terkait untuk melakukan pengawasan karena adanya rincian sumber dana dan investasi di dalam anggaran. Selanjutnya, merasionalkan sumber dan investasi dana. Selanjutnya, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun. Dan yang terakhir, membantu manajemen untuk menampung dan menganalisis serta membuat keputusan dalam aktivitas operasional perusahaan. Next. Udah terlihat belum, Glitz? Belum. Dah.
Data dan informasi untuk menyusun budget biaya administrasi. Yang pertama, rencana penjualan, yaitu terkait kuantitas, jumlah, dan masing-masing barang yang akan dijual pada waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua, rencana produksi, terkait kuantitas, jumlah, dan masing-masing barang yang akan diproduksi pada waktu-waktu yang akan datang. Ketiga, standar biaya yang termasuk kelompok administrasi, yaitu biaya-biaya yang telah disahkan oleh perusahaan. Standar biaya semacam diperlukan oleh suatu perusahaan guna memberikan efisiensi kerja. Keempat, sistem pembayaran upah, yaitu telah ditentukan perusahaan terutama yang berkaitan dengan bagian administrasi. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun budget biaya administrasi dilanjutkan oleh nomor 5, yaitu metode depresiasi, yaitu biaya penyusutan yang telah ditetapkan suatu perusahaan terhadap aktiva tetap. Yang keenam, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Pada awalnya, semua merupakan satu satuan biaya, kemudian didistribusikan ke dalam kelompok-kelompok biaya sesuai yang ada dalam penyusunan biaya administrasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi, antara lain anggaran penjualan, anggaran unit yang diproduksikan, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, sistem pembayaran upah atau gaji, metode depresiasi, dan metode alokasi biaya. Next. Selanjutnya untuk penyusunan anggaran administrasi bakalan di share screen oleh Glitch sendiri ya. Iya. Udah terlihat? Kelihatan. Ya, untuk anggaran biaya administrasi, contoh soalnya adalah di perusahaan X terdapat sekretariat, pembukuan, dan bagian rumah tangga. Biaya administrasi tahun X dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, gaji karyawan, alat tulis kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat lelap, biaya listrik dan air, dan terakhir biaya depresiasi. Data berikut ini adalah biaya administrasi yang dikeluarkan pada tahun X per bagian. Yang nomor 1, gaji karyawan. Besarnya gaji karyawan secara keseluruhan mencapai 25 juta dengan proporsi sekretariat 30%, pembukuan 50%, dan rumah tangga 20%. Karena tuntutan serikat kerja dan pertimbangan inflasi yang terjadi, maka tahun X dinaikkan 10%. Nomor 2, alat tulis kantor. Kebutuhan alat tulis kantor untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Sekretariat 30%, pembukuan 50%, dan rumah tangga 20%. Biaya alat tulis kantor sejumlah 5 juta rupiah, sedang pada tahun X diperkirakan meningkatnya menjadi 6 juta rupiah. Nomor 3, pemeliharaan gedung. Untuk pemeliharaan gedung telah ditetapkan bahwa ada beban tetap yang telah ditentukan untuk setahun sejumlah 6 juta rupiah, tetapi masih ditambah beban variabel yang tergantung pada berapa jam kerja yang dipergunakan, yang tarifnya sebesar Rp1.000 per JKL. Pada tahun next, JKL yang digunakan sebanyak 2.000 JKL. Proporsi untuk masing-masing bagian adalah 30%, 50%, dan 20%. Yang keempat, pemeliharaan alat. Untuk pemeliharaan alat-alat kantor yang dipakai seperti mesin fotokopi, faksimil, komputer, dan fasilitas yang lain telah dikeluarkan biaya sejumlah 10 juta rupiah. Pada tahun depan diperkirakan naik 15%. Proporsinya masing-masing bagian adalah 25%, 30%, dan 45%. Nomor 5, biaya listrik dan air. Biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp1.500.000 dengan proporsi yang sama. Untuk tahun next tidak ada perubahan. Nomor 6, biaya depresiasi. Biaya depresiasi gedung, kendaraan, dan alat-alat yang lain mencapai 30 juta rupiah dengan proporsi yang sama, dan untuk tahun 2003 tidak naik. Dengan data ini susunlah anggaran administrasi tahun 2003. Langsung kita jawab saja pertanyaannya. Nomor 1, gaji karyawan tahun next adalah 25 juta rupiah. Gaji karyawan tahun next sama dengan 110% X 25 juta sama dengan 27.500.000. Dengan pembagian sekretariat 30% sejumlah 8.250.000, pembukuan 50% sejumlah 13.750.000, dan rumah tangga 20% sejumlah 5.500.000. Nomor 2, biaya alat tulis kantor tahun next sebesar 6 juta rupiah. Dengan pembagian sekretariat 30% adalah 1,8 juta, pembukuan 50% 3 juta, dan rumah tangga 20% sebesar 1,2 juta rupiah. Nomor 3, biaya pemeliharaan gedung. Beban tetap per tahun adalah 6 juta rupiah. Beban variabel 1.000 dikali 2.000 sama dengan 2 juta rupiah, ditotalkan menjadi 8 juta rupiah. Dengan pembagian sekretariat 30% sejumlah 4 juta,
pembukuan 50% sejumlah 2.800.000 dan rumah tangga 20% 1.200.000. Nomor 4, biaya pemeliharaan gedung. Biaya tahun next 10 juta rupiah. Biaya tahun next jumlahnya adalah 115% dari 10 juta rupiah, yaitu 11.500.000. Dengan pembagian sekretariat 25%, yaitu 8.250.000, pembukuan 30%, sejumlah 13.750.000, dan rumah tangga 45% sejumlah 5,5 juta. Nomor 5, biaya listrik dan air. Biaya listrik dan air tahun next sebesar 1,5 juta rupiah. Dengan pembagian sekretariat 50%, pembukuan 500.000, pembukuan 500.000, dan rumah tangga 500.000 rupiah. Nomor 6 adalah biaya depresiasi. Biaya depresiasi per tahun adalah 30 juta rupiah. Dengan pembagian sekretariat, pembukuan, dan rumah tangga masing-masing 10 juta rupiah. Berikut adalah tabel anggaran biaya administrasi. Dengan jumlah sekretariat 28.625.000, pembukuan 32.300.000, rumah tangga 23.575.000, dan jumlah total 84.700.000. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri ya. Kalau kayak gini kelihatan nggak perpindahan bentar? Kelihatan nggak perpindahan? Kelihatan. Ya. Selanjutnya adalah anggaran perhitungan laba dan rugi. Anggaran perhitungan laba dan rugi bertujuan untuk menyajikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Informasi ini yang dibutuhkan untuk penyusunan anggaran laba rugi didasarkan dari anggaran-anggaran yang disusun sebelumnya. Selanjutnya ada informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran perhitungan rugi dan laba. Yang pertama adalah anggaran penjualan, yaitu menyajikan informasi tentang perkiraan penjualan pada satu periode anggaran. Yang kedua adalah anggaran produksi, yaitu menyajikan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan di anggaran laba dan rugi. Yang ketiga adalah anggaran biaya produksi, yaitu biaya produksi barang jadi yang meliputi biaya tenaga kerja dan pemakaian bahan baku, dan biaya overhead. Overhead produksi. Informasi ini penting untuk menghitung beban pokok penjualan. Yang keempat itu ada anggaran beban operasi, yaitu menyajikan informasi tentang administrasi perusahaan dan nilai beban penjualan. Yang kelima ada anggaran kas, yaitu menyajikan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang tak tertagih. Berikut adalah cara penyusunan anggaran laba dan rugi. Sudah terlihat belum ya ini words dan fotonya? Wah, udah kelihatan belum ini words sama fotonya? Udah. Udah. Ayo. Lanjut ke soalnya, yaitu anggaran perhitungan laba dan rugi. Langsung ke soalnya ya, berat ini. Ya, ini. Dari data berikut ini, susunlah anggaran laba rugi PT Izat Sentosa untuk 3 bulan terakhir. Ini informasinya. Langsung ke cara penyelesaiannya ya. Jawaban penyelesaian yang nomor 1 itu ditanya hasil penjualan itu bulan Januari, Februari, dan Maret. Berarti itu langsung dikali aja 550 unit dikali 100.000. Terus yang Februari 550.000 unit dikali 100.000.
Dan yang Maret 550.000 unit dikali 125.000. Jadi ini penjualan totalnya di sini 173.750.000 173.750.000. Terus yang kedua itu pertanyaannya persediaan akhirnya. Di sini tertera persediaan akhir barang, jadi setiap bulan adalah 10% dari penjualan tiap bulan. Jadi penjualan tiap bulannya misalnya Januari 500 unit, berarti 10% dari 500 unit berarti 50.000. Jadi perhitungan gini, yang Januari tadi 50.000 kali 100.000 jadi 5 miliar. Terus yang Februari itu yang terjual 550.000 unit, kalau dikali 10% jadi ada 55.000 dikali 100.000. Terus yang Maret juga sama kayak gitu. Terus hasil akhirnya di jumlah 50.000 tambah 55.000 tambah 55.000 jadi 160 unit. Dan hasil akhirnya ini 17.375.000.000. Yang ketiga lanjut ada penjualan persediaan awal. Bentar. Jadi ini kesalahan foto ya. Berarti lihat di sini aja. Yang nomor satu tadi, yang nomor satu tadi tulis di sini. Terus yang nomor 2 ada tertera. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini kita butuhkan buat mencari nomor 4. Nomor 3 itu penjualan itu nyarinya persediaan awal tambah unit yang diproduksi dikurang persediaan akhir. Jadi bisa disederhanakan juga unit yang diproduksi sama dengan penjualan kurang persediaan awal plus persediaan akhir. Persediaan awalnya tadi penjualannya tadi 1.000 1.600.000 dikurang 47.500 tambah 160.000 jadi ada 1.712.500 unit. Langsung dikali aja ke yang tadi. 1.712.500 kali 30.000 jadi 51.375.000 dan seterusnya. Berarti ini ketemu total biaya produksinya. Selanjutnya tadi angka 30.000, 15.000 dan 5.000 ini ditemukan berdasarkan soal yang tadi ya. Yang C itu harga beli bahan baku sebesar 30.000 unit. Terus upah tenaga kerja 15.000 per unit. Jadi itu asal-usulnya. Jadi total biaya produksinya 86.625.000.000. Terus beban penjualannya. Beban penjualannya tadi itu didapat dari ini. Yang nomor 1 tadi. Hasil yang di sini dikali dengan 0,075%. Itu sudah tertera di soal tadi, beban administrasi 0,075% dan beban penjualan 2%. Jadi tinggal dikali aja nih beban penjualan segini dikali 2%. Terus ketemu beban penjualan variabel ditambah beban penjualan tetap. Jadi ketemu total beban penjualan segini. 4.735.000.000. Terus selanjutnya beban administrasi. Beban administrasi tadi dikenakan 0,075%. Berarti habis itu tertemu beban administrasi variabel ditambah beban administrasi tetap. Jadi ditemukan 1.630.312.500. Nanti terakhir ada pajak penghasilan 30%. Berarti ditemukan 95.759.000 dikali 30%. Jadi ditemukan pajaknya 28.727.000
28.727.906.250. Jadi tinggal ditulis saja di sini tadi yang nomor 1 ini di sini ada angkanya untuk mempermudah memasukkan ke dalam tabelnya. Kurang lebih itu saja yang saya sampaikan ya. Selanjutnya dipresentasikan oleh Apip. Udah kelihatan, Bib? Udah aman. Ya. Yang ketiga itu adalah anggaran kas atau cash budget. Menurut Munandar mengemukakan bahwa cash budget adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa pengeluaran kas maupun yang berupa penerimaan kas. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran kas merencanakan lebih rinci tentang jumlah kas disertai perubahan dari waktu ke waktu, baik pengeluaran maupun pengeluaran kas perusahaan. Adapun manfaat anggaran kas yang pertama yaitu membantu manajemen dalam pengendalian kas. Yang kedua, mengendalikan bagaimana sumber tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Yang ketiga, alat manajemen dalam merencanakan sumber daya yang akan digunakan dan diperoleh. Bener. Nah, Ya, benar. ada. Nah, selanjutnya adalah ada tujuan dari anggaran kas menurut Ellen Christina. Yang pertama itu memberikan taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus yang mana perusahaan perlu lebih waspada terhadap kemungkinan defisit. Yang ketiga, menyiapkan keputusan belanja jangka panjang dan jangka pendek. Yang keempat, sebagai dasar dalam pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar otorisasi dana yang disediakan. Dan yang keenam, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Adapun sumber utama kas, yang pertama yaitu hasil penjualan produk secara tunai, yang kedua hasil menagih piutang, yang ketiga pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dividen, dan lain-lain. Yang keempat, pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva tak terpakai. Yang kelima, penerimaan yang bukan menghasilkan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, utang jangka pendek, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah penambahan modal sendiri. Penggunaan utama kas keluar, yaitu yang pertama pembayaran seputar operasional sehari-hari. Dan yang kedua, pembayaran pada kreditur. Yang ketiga, penambahan aktiva tetap. Yang keempat, pembayaran pada pemilik modal. Yang kelima, pembayaran untuk layanan pemerintah. Anggaran kas ini penting dalam menjaga kestabilan saldo hasil perusahaan. Informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran kas perusahaan itu ada 3. Yang pertama, saldo awal kas. Yang kedua, penerimaan kas selama periode tersebut. Dan yang ketiga adalah pengeluaran kas selama periode tersebut. Adapun rumus dari saldo dari saldo akhir adalah saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, selanjutnya saya akan share screen mengenai contoh soal dari anggaran kas. Kelihatan nggak? Udah terlihat. Oke. Nah, di sini ada contoh soal dari anggaran kas atau cash budget. Diketahui data yang dimiliki PT Jaya Lestari untuk tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, rencana penjualan 50% adalah penjualan kredit. Pada bulan Januari terdapat 3.500.000 pemasukan dari penjualan. Pada bulan Februari sebanyak 3.750.000. Bulan Maret 4.500.000, triwulan kedua 12 juta, triwulan ketiga 10.500.000, dan triwulan keempat 11.250.000.
Yang kedua, kerugian karena piutang tidak tertagih sebesar 2%. Yang ketiga, pola pengumpulan piutang setelah dikurangi piutang tak tertagih yang tadi, yaitu bulanan 60% pada setiap bulannya itu, bulan pertama 60%, satu bulan berikutnya 30%, dan 2 bulan berikutnya 10%. Nanti akan saya jelaskan pada tabel di bawah. Terus pada pola pengumpulan piutang pada triwulan, yaitu 80% triwulan terjadinya penjualan dan 20% triwulan berikutnya. Nah, diketahui juga kas awal tahun yaitu 2.500.000, di mana kas awal tahun ini akan ada pada setiap pengerjaan soal yang ada di bawah. Yang kelima, penerimaan lain-lain pada triwulan 2 yaitu 2 juta dan pada triwulan 3 sebanyak 3 juta. Yang keenam, berbagai pengeluaran yang dibutuhkan kas adalah yang A, pembelian bahan baku. Pada bulan Januari terdapat pembelian bahan baku sebesar 1.350.000, pada bulan Maret sebesar 1.200.000, pada triwulan kedua sebesar 3.600.000, pada triwulan ketiga sebesar 3.750.000, dan pada triwulan keempat sebesar 3.750.000. Ada juga pengeluaran berupa pembayaran upah dan gaji, yaitu pada bulan Januari sebesar 1.170.000, pada bulan Februari 900.000, pada bulan Maret 1.100.000, dan triwulan 2 sebesar 2.925.000, pada triwulan ketiga 2.700.000, dan pada triwulan keempat sebesar 2.775.000. Pengeluaran pun ada berupa pengembalian hutang, yaitu pada bulan Februari sebesar 3 juta dan triwulan 2 sebesar 12 juta. Adapun pengeluaran lainnya berupa dividen, yaitu pada triwulan kedua sebesar 900.000 dan triwulan keempat 900.000 juga. Macam-macam biaya lainnya yaitu dapat dicakup menjadi bulan Januari 650.000, Februari 450.000, Maret 800.000, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 masing-masing sebesar 1.350.000. Nah, di akhirnya ada kebijakan nih. Pada awal triwulan kedua, perusahaan meminjam sebesar 5 juta, yaitu pada yang akan dibayar kembali pada triwulan keempat. Adapun bunganya yaitu sebulan sebesar 1,5% dikali 5 juta dari pinjaman berarti 75.000. Nah, sekarang kita langsung ke apa yang ditanyakan. Yang pertama yaitu anggaran pengumpulan piutang, yang kedua anggaran penerimaan kas, yang ketiga anggaran pengeluaran kas, yang keempat anggaran kas sementara, yang kelima kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan meminjam dengan tingkat bunga 18% setahun jika terjadi defisit kas. Dan yang keenam adalah anggaran kas akhir. Ya, merupakan anggaran kas akhir pada setiap perusahaan pasti mempunyainya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu kita dapat membuat tabel penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, dalam tabel ini kita cantumkan uraian penjualan tunai 50%, penjualan kredit dikurangi bad debit 2%, atau disebut piutang neto. Nah, pada uraian kita masukkan bulan dan triwulan, dan ini kita masukkan penjualan tunai. Dari mana kita menghasilkan ini? Yaitu pada penjualan tunai bulan Januari itu, tadi itu penjualan awal bulan Januari itu sebesar 3.500.000. Karena pada rencana penjualan 5% adalah penjualan kredit, maka yang kita cantumkan dalam tabel penjualan tunai adalah 50% dikali total rencana penjualan bulan Januari, yaitu 3.500.000. Berarti 50% dikali 3.500.000 menjadi 1.750.000. Dan ini semuanya sama dari bulan Januari sampai triwulan keempat. Nah, selanjutnya untuk piutang neto, dengan cara mencarinya yaitu penjualan kredit dikurangi bad debit sebesar 2%. Contohnya itu gini, piutang neto bulan Januari. Piutang neto bulan Januari sama dengan pengeluaran kredit bulan Januari dikurangi pengeluaran kredit bulan Januari dikali 2%. Nah, ini tadi telah ditemukan bahwa penjualan tunainya itu sebesar 1.750.000. Kita langsung masukkan saja 1.750.000 dikurangi 1.750.000 dikali 2%. Hasilnya yaitu 1.750.000 dikurangi 35.000. Maka piutang neto pada bulan Januari yaitu sebesar 1.715.000. Pada bulan-bulan berikutnya pun sama, tidak ada perubahan apapun.
Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya, yaitu anggaran pengumpulan piutang. Pada tabel anggaran pengumpulan piutang, seperti biasa kita cantumkan bulannya dulu. Bulannya itu ada yang menurun dan ada yang mendatar ya. Langsung saja, ingat tadi di atas itu di soal itu ada pola pengumpulan piutang, yaitu setelah dikurang piutang tak tertagih. Bulanan pertama itu 60%, pada satu bulan berikutnya 30%, dan satu bulan berikutnya 10%. Khusus untuk triwulan, pada bulan pertama itu 80%, dan pada bulan berikutnya adalah 20%. Nah, pengumpulan piutang ini caranya yaitu piutang neto dikali presentasi pola. Nah, seperti contoh nih, piutang Januari di bulan Januari, karena ini Januari pada bulan Januari, yaitu piutang neto bulan Januari dikali 60%. Tadi kita di atas telah menyinggung piutang pada bulan Januari yaitu sebesar 1.750 kan. Nah, langsung saja 1.715.000 karena merupakan piutang neto bukan penjualan tunai. Nah, piutang netonya itu 1.750.000 karena pada pola pertama yaitu 60%, maka dikali 60%, yang mana hasilnya 1.029.000. Kita langsung masukkan saja di sini. Lalu misalnya pada piutang Januari di bulan Februari berapa nih? Nah, piutang neto bulan Januari juga dikali pola yang tadi, karena pola tadi ada 30%, dikali 30%, yaitu pada bulan Februari. Langsung saja ini tetap piutang neto bulan Januari 1.715.000 dikali 30% menjadi 514.000. Dan pola yang ketiga itu yaitu 10% 2 bulan berikutnya. Berarti kan bulan awalnya itu Januari, 2 bulan berikutnya yaitu bulan Maret. Langsung saja masukkan 1.715.000 dikali 10% menjadi 171.500. Nah, khusus untuk triwulan pada bulan penjualan terdapat pola pengumpulan hutang sebesar 80% dan pada tahun berikutnya 20%. Kita lihat di sini pada piutang triwulan 2 pada triwulan 2 yaitu piutang neto triwulan 2 dikali 80%. Sama piutang neto triwulan 2 tadi diperoleh dari tabel sebelumnya. Langsung saja diperoleh yaitu 5.880.000 dikali karena polanya 80% pada bulan pertama, maka dikali 80%. Menghasilkan 4.704.000. Langsung dimasukkan sini saja. Lalu piutang triwulan 2 pada triwulan ketiga yaitu piutang neto triwulan 2 dikali 20% karena pola pengumpulan piutang pada triwulan yang berikutnya yaitu 20%. Jadi 5.880.000 dikali 20% menghasilkan 1.176.000. Ini sama semuanya dengan pola untuk bulan Januari, Februari, Maret yaitu 60%, 30%, 10%, dan untuk triwulan yaitu 80% dan 20%. Setelah dicantumkan pada tabel semua, maka kita totalkan jumlah piutang pengumpulan piutang per bulannya. Bisa lihat seperti ini. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah anggaran penerimaan kas. Anggaran penerimaan kas ini seperti biasa kita cantumkan uraian dan bulan. Pada uraian kita cantumkan piutang, penjualan tunai, lain-lain, dan total. Nah, anggaran penerimaan kas ini didapat dari mana? Yaitu dari total piutang ditambah penjualan tunai ditambah penerimaan lain-lain. Seperti contoh, penerimaan kas bulan Januari, yang ini, penerimaan kas bulan Januari, yaitu total piutang bulan Januari, ditambah penjualan bulan Januari, ditambah lain-lain. Nah, kita lihat tadi penjualannya itu sebesar 1.029.000 dan penjualan tunainya sebesar 1.750.000. Langsung saja dijumlahkan total. Nah, penerimaan kas triwulan kedua yaitu total piutang triwulan 2 ditambah penjualan triwulan 2 ditambah penerimaan lain-lain. Yaitu langsung saja piutangnya 5.769.750, penjualan tunainya sebanyak 6 juta dan lain-lain sebanyak 2 juta. Nah, lain-lain itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari diketahui yang tadi ada di sini. Mana tadi? Nah, penerimaan lain-lain triwulan 2 sebanyak 2 juta dan triwulan 3 sebanyak 3 juta. Oke, kita langsung saja.
Yang ketiga adalah anggaran pengeluaran kas. Di dalam tabel ada uraian, terus secara horizontal ada nama bulan, secara vertikal ada pembelian PBB, pembayaran upah, pengembangan utang, dividen, macam biaya, dan total. Anggaran pengeluaran kas yaitu jumlah seluruh pengeluaran yang membutuhkan kas pada setiap waktu tertentu. Seperti contoh pengeluaran kas bulan Januari, yaitu pembelian bahan baku, ditambah pembayaran upah, ditambah macam biaya. Langsung saja, kita ini data ini terdapat dari diketahui yang tadi ya, 1 juta pembelian bahan baku yaitu sebanyak 1.350.000, pembayaran upah 1.170.000 dan macam biaya 650.000. Kita totalkan langsung menjadi 3.170.000. Sama untuk bulan-bulan selanjutnya dicari pada pertanyaan soal tadi di sini. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas. Lalu selanjutnya ada anggaran kas sementara. Nah, anggaran kas sementara ini didapat dari tersedia dikurangi pengeluaran. Di mana dapat tersedia? Tersedia itu yaitu merupakan saldo awal ditambah penerimaan. Yang mana seperti pada bulan Januari ini, kas sementara pada bulan Januari yaitu saldo awal bulan Januari ditambah penerimaan kas Januari, lalu dikurangi pengeluaran kas pada bulan Januari. Saldo awal tadi diketahui sebesar 2.500.000 pada awal tahun. Lalu penerimaan sebanyak 2.779.000 didapat dari ini, yang tabel anggaran penerimaan kas. Lalu tersedia ini merupakan hasil penjumlahan dari saldo awal ditambah penerimaan. 2.500.000 ditambah 2.779.000 menjadi 5.279.000. Nah, pengeluaran ini diambil dari anggaran pengeluaran kas, tabel anggaran pengeluaran kas. Kita lihat Januari sebesar 3.170.000. Kita langsung cantumkan saja di sini. Lalu pada saldo akhir tinggal kurangi saja tersedia dikurangi pengeluaran, yaitu sebesar 2.109.000. Sama untuk bulan-bulan dan triwulan yang lainnya. Yang kelima yaitu perhitungan pembayaran bunga. Dengan kebijakan pada awal triwulan 2 meminjam sebesar 5 juta. Dengan periode April sampai September dapat dibayar kembali pada awal triwulan keempat. Bunga per bulannya itu 1,5%, di mana dalam meminjam sebanyak 5 juta berarti dapat bunga per bulannya itu sebesar 75.000. Nah, di sini pada triwulan kedua Mei dan Juni 75.000 dan 75.000. Pada triwulan ketiga yaitu bulan Juli, Agustus, September sama karena bunganya itu 1,5%, 1,5% dan 1,5%. Dan pada triwulan keempat yaitu bulan Oktober sebanyak 75.000. Kenapa hanya sampai bulan Oktober? Karena di keterangan tadi dari April sampai September di sini. Dari April sampai September gitu. Langsung saja jumlahkan per triwulannya. Triwulan kedua sejumlah 150.000, triwulan ketiga sebanyak 225.000, triwulan keempat sebanyak 75.000. Nah, setelah itu selesai semuanya, kita akan menyusun anggaran kas akhir atau final nih biasanya nih. Dari tabel-tabel, dari ke-5 tabel yang di atas tadi, kita masukkan semuanya ke sini. Bagaimana cara mencari saldo akhir? Saldo akhir itu didapatkan dari saldo awal, ditambah penerimaan, ditambah hutang, atau hal ini sering disebut tersedia, dikurangi pengeluaran, ditambah angsuran, ditambah bunga. Langsung saja kita masukkan contohnya pada bulan Januari. Saldo awal yaitu sebanyak 2.500.000, penerimaan sebanyak 2.779.000. Pada bulan Januari tidak ada hutang. Terus tersedia ini sama seperti yang tadi, yaitu merupakan hasil penjumlahan dari saldo awal, penerimaan, dan hutang. Langsung saja tersedia pada bulan Januari yaitu sebesar 5.279.000. Lalu pada bulan Januari terdapat pengeluaran sebanyak 3.170.000, tidak terdapat angsuran, dan tidak terdapat bunga. Maka langsung kita kurangi saja tersedia dikurangi pengeluaran sesuai dengan rumus untuk mencari saldo kas akhir. Maka didapat 5.279.000 dikurangi 3.170.000 menghasilkan 2.109.000. Maka didapatlah
Saldo akhir anggaran kas akhir pada bulan Januari yaitu sebesar 2.109.000. Nah, saldo akhir ini digunakan untuk saldo awal pada pada bulan-bulan berikutnya. Seperti ini 2.109.000 pada Februari, saldo awal sudah 2.109.000 dan seterusnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya ini anggaran neraca. Udah belum beli? Udah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran neraca. Pada dasarnya neraca memberikan informasi yang lengkap dan rinci tentang total aset kewajiban dan modal perusahaan selama periode tertentu. Singkatnya, neraca adalah laporan yang menunjukkan status keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Neraca memiliki fungsi untuk menaksir kesehatan keuangan perusahaan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, serta sebagai bahan untuk melakukan analisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Laporan neraca sendiri dibuat dengan menggunakan rumus akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban, hutang tambah modal ekuitas. Faktanya rumus persamaan akuntansi biasanya dikembangkan sebagai aset sama dengan liabilitas plus tambah modal tambah pendapatan kurang beban atau aset tambah pengeluaran sama dengan liabilitas tambah modal tambah pendapatan. Selanjutnya, Agung. Bentar. Penjelasan aset dan liabilitas. Pengertian aset menurut Hanafi 2003 51 adalah manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian. Ada beberapa jenis aset antara lain investasi, aset lancar, aset tetap, aset tak terwujud, dan aset lain. Pengertian liabilitas menurut Munawir 2010-18, liabilitas adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Selanjutnya, Agung, jangan ketawa-ketawa, Agung. Udah kelihatan belum, Di? Belum. Udah. Penjelasan lanjutan liabilitas. Liabilitas atau utang yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu liabilitas lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas tidak lancar, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas kontingensi. 1. Liabilitas lancar, current liability. Liabilitas lancar atau dikenal juga dengan istilah liabilitas jangka pendek adalah liabilitas atau utang yang harus dibayar dalam jangka waktu setahun. 2. Liabilitas tidak lancar, non-current liability. Liabilitas jangka panjang atau juga dikenal sebagai liabilitas jangka panjang adalah utang atau liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari setahun. Liabilitas jangka panjang adalah bagian penting dari pembiayaan jangka panjang perusahaan. 3. Liabilitas kontingensi. Kontingensi menandakan suatu yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. Artinya liabilitas ini bukanlah liabilitas aktual, tetapi liabilitas tersebut akan dapat berubah menjadi liabilitas aktual apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu di masa mendatang. Selanjutnya, Agung. Penjelasan sumber modal. Pengertian sumber modal menurut Munawir 2006-19 adalah hak atau bagian modal adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang di-store atau yang berasal dari luar perusahaan, dan kekayaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri. Pada dasarnya sumber modal dapat ditinjau dari asalnya. Sumber modal dapat dibedakan menjadi sumber dana internal sources
dan sumber external sources yang pengertiannya adalah satu, sumber modal intern. Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal yang dibentuk atau belum buset. Sampai mana tadi ya? Dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber modal ekstern adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Selanjutnya, Agung. Penyusunan anggaran neraca. Ini contoh soalnya. PT Tintamas adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta berkaitan dengan proses penyusunan anggaran neraca perusahaan tersebut untuk akhir tahun 2009. Tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagi data berikut. Kas 1.625 juta, piutang usaha 550 juta, perlengkapan kantor 4 juta, persediaan bahan baku 200 juta, persediaan barang jadi 150 juta, aktiva tetap 1.200.000 juta, total aktiva 3.729 juta, utang usaha 600 juta, utang bank 700 juta, modal saham 2 miliar, laba ditahan 429 juta, total kewajiban dan ekuitas pemilik 3.729 juta. A. Diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2009, sedangkan jumlah dari berbagai penganggaran parsial yang lain diketahui data pengunjung sebagai berikut. Piutang yang diterima sepanjang tahun 2009 diperkirakan sebesar 700 juta. C. Perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 2009 sebesar 40 juta. D. Perkiraan perlengkapan kantor akan digunakan sepanjang tahun 2009 sebesar 36 juta. E. Berkaitan dengan aktiva tetap, perusahaan direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta per unit. F. Pada tahun 2009, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta. Perusahaan merencanakan membeli 10 unit komputer baru seharga 6 juta per unit dan 10 printer baru seharga 1.500.000 per unit. Perusahaan juga merencanakan pembelian 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga sebesar 2 juta per set. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan sebanyak 400 juta direncanakan akan dibayar pada tahun 2010. G. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2009 sebesar 800 juta. H. Sementara itu, utang usaha yang direncanakan akan dibayar tahun 2009 adalah sebesar 550 juta. I. Perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 200 juta pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, perusahaan tidak merencanakan untuk menambah utang bank. J. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta. 3. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta. 3. Biaya overhead pabrik sebesar 170 juta. Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan sebesar 25 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. K. Biasanya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Biaya pemasaran sebesar 300 juta. 2. Biaya administrasi dan umum sebesar 80 juta. Dari seluruh biaya operasional tersebut diperkirakan sebesar 20 juta. Merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. Dari jumlah sepanjang penjualan sepanjang 2009 tersebut diperkirakan harga pokok penjualannya sebesar 600 juta. Ini tabelnya proyeksi neraca 2009 dalam jurnal. Kas 1.625, piutang usaha 50, perlengkapan kantor 4, bahan baku 200, barang jadi 150, aktiva tetap 1.200, utang usaha 600, utang bank 700, modal saham 2.000,
laba ditahan 429. Yang A, piutang usahanya 1000, laba ditahannya 1000. Yang B, kas 700, piutang usaha 700. Yang C, kas 40, perlengkapan kantor 40. Yang D, perlengkapan kantor 36, laba ditahan 36. Yang kas yang kasnya 300, aktiva tetapnya 300. Yang F, kasnya 445, aktiva tetapnya 845. Utang usahanya 400. Yang G, bahan baku 800, utang usaha 800. Yang H, kas 550, utang usaha 550. Yang I, kasnya 200, utang banknya 200. Yang J, kasnya 350, laba ditahannya 350. Yang K, kasnya 225, bahan bakunya 300, barang jadinya 550. Yang aktiva tetapnya 25. Yang L, kasnya 360, aktiva tetapnya 20, laba ditahannya 380. Yang M, barang jadinya 600, laba ditahannya 600. Ditotalin ya, jadi kasnya 445, piutang usahanya 850, perlengkapan kantornya 8, bahan bakunya 700, barang jadi 100, aktiva tetap 1700, utang usaha 1250, utang bank 500, modal saham 2000, laba ditahan 63. Selanjutnya, A, transaksi penjualan kredit ini akan menambahkan akun piutang usaha dan menambahkan laba sebesar 1 miliar. B, transaksi penerimaan piutang ini akan menambahkan akun kas dan mengurangi akun piutang usaha sebesar 700 juta. C, transaksi pembelian perlengkapan kantor ini akan menambahkan akun peralatan kantor mengurangi akun kas sebesar 40 juta. D, transaksi pemakaian peralatan kantor akan mengurangi akun peralatan kantor dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 36 juta. Yang E, transaksi penjualan kendaraan ini akan menambah akun kas dan mengurangi akun aktiva tetap sebesar 300 juta. Transaksi pembelian aktiva tetap sebesar 845 juta, di mana sebanyak 445 juta akan dibayarkan tunai dan sisanya akan dibayarkan secara kredit, akan menambah akun aktiva tetap sebesar 845 juta dan mengurangi akun kas sebesar 445 juta, serta menambah akun utang usaha sebesar 400 juta. Yang F, transaksi pembelian bahan baku secara kredit ini akan menambahkan akun persediaan bahan baku dan menambah akun utang usaha sebesar 800 juta. Yang G, transaksi pembayaran utang usaha ini akan mengurangi akun utang usaha dan mengurangi akun kas sebesar 550 juta. Yang H, transaksi pembayaran utang bank ini akan mengurangi akun utang bank dan mengurangi akun kas sebesar 200 juta. Yang I, transaksi pembagian dividen ini akan mengurangi akun kas dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 350 juta. Yang J, transaksi pencatatan biaya produksi 550 juta ini akan menambahkan akun persediaan barang jadi sebesar 550 juta dan mengurangi akun kas sebesar 225 juta, mengurangi akun persediaan bahan baku sebesar 300 juta dan mengurangi akun aktiva tetap penyusutan sebesar 25 juta. Yang K, transaksi pencatatan biaya operasi sebesar 380 juta ini akan mengurangi akun kas sebesar 360 juta dan mengurangi akun kas sebesar 225 juta dan mengurangi akun aktiva tetap penyusutan sebesar 20 juta serta mengurangi akun laba ditahan sebesar 380 juta. Satu, transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar 600 juta ini akan mengurangi akun persediaan barang jadi sebesar 600 juta dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 600 juta. Berdasarkan kertas kerja penyusunan anggaran neraca tersebut di atas, maka dapat disusun anggaran PT Tintamas per 31 Desember 2009 sebagai berikut. Neraca per 31 Desember 2008, kas 455 juta, piutang usaha 850 juta, perlengkapan kantor 8 juta, persediaan bahan baku 700 juta, persediaan barang jadi 100 juta, aktiva tetap 1.700.000.000, total aktiva 3.813 juta,
utang usaha 1.250.000.000, utang bank 500 juta, modal saham 2 miliar, laba ditahan 63 juta, total kewajiban dan ekuitas pemilik 3.813.000.000. Ya, seperti segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang mau ditambahkan? Udah capek. Fadli? Udah. Cukup. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.